Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa halatul mu'azzami wal mukarramin qura'akum para sahabana Sayyidi Syekh Masahib al-Fatah Jarifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Qur'an Subhanahu menyebutkan sebuah kalamullah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Dan dari sebagian bangsa manusia yang telah kami ciptakan terdapat suatu umat yang mereka mendapatkan petunjuk yang penuh kebenaran, dan dengan petunjuk itulah mereka berlaku lurus, mereka berlaku adil. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, jadi dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak kelompok organisasi, terdapat satu kelompok manusia yang mereka mendapatkan petunjuk Allah, yahduna bil haqq, mereka mendapatkan petunjuk yang benar, hingga dengan petunjuk yang benar itulah mereka berlaku adil, berlaku lurus, lurus ucapannya, lurus perbuatannya, juga lurus pikirannya. Jadi ini sebetulnya masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, di mana baginda Nabi Muhammad sebelumnya telah menjelaskan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya tidak selamat kecuali satu golongan saja yang selamat, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi ashabi, yaitu mereka yang tetap berada di atas jalan sebagaimana jalanku dan juga jalan para sahabat-sahabatku. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah umat ini terdapat sekelompok manusia yang selamat, sekelompok manusia yang mendapatkan petunjuk yang benar, sehingga dengan petunjuk yang benar itulah mereka berlaku adil, berlaku lurus, baik pada ucapan, pada perbuatan, juga pada pikiran. Nah ini yang paling sulit, lurus dalam pikiran ini paling sulit ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ucapan, tidak hanya perbuatan, tetapi pikirannya juga lurus. Pikirannya selalu positif, selalu berbaik sangka, menunjukkan batinnya bersih, rohnya betul-betul suci. Maka semua perbuatan menjadi kehadiran sina medal tina kasucian. Seluruh perbuatannya muncul dari bersihnya hati, sucinya jiwa. Mereka inilah orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di atas jalan para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa mereka yang mendapatkan petunjuk yang benar ini, sehingga ucapan mereka, perbuatan mereka, pikiran mereka selalu lurus, selalu positif, dikarenakan mereka mendapatkan petunjuk yang benar itu. Wah, tentu kita penasaran ya Bapak Ibu sekalian. Kita penasaran siapa mereka. Padahal sebetulnya sudah banyak saya jelaskan di video saya sebelumnya perihal ini ya Bapak Ibu. Baik, mari kita sedikit kembali ke awal tabaruk kitab Miftahus Sudur ini. Di awal-awal muqaddimah kitab Miftahus Sudur, beliau pangarsa Abah Anom menjelaskan, fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Maka ketahuilah wahai para ikhwan, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta benda, anak, keluarga dari zikir kepada Allah. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurabati wa awsalil wasail. Sesungguhnya zikir merupakan perkara yang paling agung, alat qurbah yang paling utama, wasilah paling cepat untuk sampai kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu terbesar. Nah ini Bapak Ibu, kuncinya akbar. Zikir kepada Allah itu terbesar, baik keutamaannya, kemudahannya, juga kecepatannya. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak kebaikan, zikir yang paling baik. Dari segala keutamaan, zikir yang paling utama. Dari segala keistimewaan, zikir yang paling istimewa. Dari Sahal bin Mu'ad bin Anas, dari ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya,
anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ayyul mujahidina a'zama ajran ya Rasulullah? Pejuang yang bagaimanakah yang paling agung ganjarannya ya Rasulullah? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Qala ayyus shaimina a'zama ajran. Sahabat itu bertanya lagi, orang yang berpuasa yang bagaimanakah yang paling agung ganjarannya? Qala, beliau bersabda, aktsaruhum lillahi dzikran, yaitu yang paling banyak zikirnya. Tsumma dzakara lahu as-salata waz-zakata wal hajja was-shadaqah. Lalu sahabat itu juga mempertanyakan perihal salat, zakat, haji, sedekah. Mana yang paling utama ganjarannya? Wa kullu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Semuanya dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Sholat baik, tetapi yang paling baik mereka sholat, mereka juga memperbanyak zikir kepada Allah. Mereka berpuasa, ini perbuatan baik, tetapi semakin baik lagi, semakin sempurna lagi kebaikan puasa itu apabila bersama zikir kepada Allah. Faqala Abu Bakar Umar, sehingga sahabat Abu Bakar berkomentar kepada Umar, "Dhahabat dzakiruna min kulli khair." Wah, para pezikir kepada Allah itu mendapatkan semua kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Rasulullah langsung menanggapi, ya, benar sekali. Maka tentu saja Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang mengambil zikir sebagai perhatian utamanya, sementara zikir itu akbar, paling baik, paling utama, paling istimewa dari semuanya, maka otomatis perilakunya akan terbawa akbar juga. Orang-orangnya, kelompok-kelompoknya, majlis-majlis zikirnya terbawa akbar juga, karena keutamaan zikir kepada Allah itu. Sholatnya, puasanya, karena ada zikir di dalamnya menjadi sangat istimewa, terbawa akbar. Jadi luar biasa sekali zikir kepada Allah itu ya Bapak Ibu. Dan majlis zikir, majlis tarekat sufi yang mendawamkan zikir kepada Allah seperti di dalam TKN kita ini, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah zikir jahar, dan Naqsabandiyah zikir khafi. Ini merupakan majlis zikir yang paling utama karena amalannya fokus kepada zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ini. Dari Amr bin Abasah, beliau mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An yaminir rahman rijalun laysu bi anbiya'a wala syuhada'a, yakhsha bayadu wujuhihim nazran nazirin, yaqbituhum an-nabiyyuna wasyuhada'u bimaq'adihim wa qurbihim min Allah." Qila ya Rasulullah, man hum? Qala hum jumma'un min nawazi'il qabail yajtami'una ala dzikrillah. Dari sebelah kanan Allah Ar-Rahman terdapat orang-orang yang mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Putihnya, silaunya wajah-wajah mereka menyilaukan setiap pandangan orang-orang yang melihat mereka. Para nabi dan para syuhada merasa iri dengan kedudukan dan kedekatan mereka di sisi Allah. Sebagian sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah sekelompok orang yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda. Mereka berkumpul bersama atas dasar zikir kepada Allah. Bersumber dari Abu Darda, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihim an-nur ala manabiril lu'lu' yaqbituhum an-nas laysu bi anbiya'a wala syuhada." Fajatha a'rabiyyun ala rukbatayhi faqala, "Ya Rasulullah, jallihim lana na'rifuhum." Qala humul mutahabbuna fillahi min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah wa yadhkuruna. Sungguh Allah benar-benar akan membangkitkan sekelompok orang pada hari kiamat, terdapat cahaya pada wajah-wajah mereka. Mereka berada di panggung-panggung mutiara. Semua orang menginginkan keadaan seperti mereka. Mereka bukanlah para nabi, bukan pula syuhada. Kemudian berlututlah seorang badui di hadapan Rasulullah seraya bertanya, "Ya Rasulullah, perjelaskanlah keadaan mereka kepada kami sehingga kami mengetahuinya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah
berasal dari berbagai kabilah, berbagai negeri. Mereka berkumpul bersama atas dasar zikir kepada Allah, dan mereka senantiasa melanggengkan zikir kepada Allah. Di dalam hadis lain bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya'lamu ahlul jami man ahlul karam." Wa qila, "Wa man ahlul karam ya Rasulullah?" Qala, "Ahlu majalil dzikri." Semua orang akan mengetahui siapakah ahli kemuliaan itu, siapakah orang-orang yang mulia itu. Nah, ini yang satu golongan tadi ya Bapak Ibu, dari sekian banyak golongan tadi. Lalu seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah ahli kemuliaan itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ahlu majalis dzikri," yaitu ahli atau orang-orang yang berada di majelis zikir. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, semoga kita semua melalui madrasah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah bimbingan Guru Agung Pansaba Anom, kita senantiasa diajarkan untuk mendawamkan zikir kepada Allah, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Semoga kita mendapatkan petunjuk yang benar itu, sehingga dengan petunjuk yang benar yang diperoleh dari mendawamkan zikir kepada Allah itu, wabihi ya'dilun, ucapan kita menjadi lurus, perbuatan kita menjadi lurus, terutama pikiran kita pun terus menerus lurus, terus menerus di dalam keadaan yang positif. Sehingga dengan demikian semoga kita termasuk dalam satu kelompok yang selamat di antara 73 kelompok yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzam yang mukarram Guru Agung Pansaba Anom Sayyidi Syekh Sahibul Wafatah Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.